Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik mahasiswa semuanya. Terima kasih sudah hadir di kelas pada pagi hari ini. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi pembelajaran dengan topik agroforestry. Oke, adik-adik mahasiswa, apakah ada yang tahu apa itu agroforestry? Agroforestry merupakan salah satu model pertanian yang melibatkan integrasi antara pertanian, tanaman hutan, peternakan, dengan berbagai jenis tanaman yang diintegrasikan di dalam satu lahan sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih baik dan beragam. Kondisi saat ini, petani kita, masyarakat kita, tidak bisa lagi bergantung hanya pada satu komoditi saja. Dalam praktek pertanian, kita tidak hanya bisa menggunakan sistem pertanian monokultur saja. Penanaman sistem pertanian monokultur memberikan dampak risiko jauh lebih besar dibandingkan dengan sistem pertanian lainnya. Sistem pertanian monokultur berisiko memberikan terhadap perubahan harga, risiko terhadap produktivitas, risiko terhadap krisis pangan, kemudian risiko terhadap dampak lingkungan, salah satunya adalah kekeringan. Jadi, salah satu alternatif yang bisa dikembangkan saat ini atau yang relevan saat ini adalah pengembangan konsep pertanian dengan agroforestry, di mana agroforestry menggabungkan 3 item besar di dalam pertanian, tanaman hutan, peternakan, diintegrasikan dalam satu kawasan lahan dengan harapan memberikan nilai tambah perekonomian bagi petani itu sendiri, kemudian mendapatkan nilai lebih dari aspek ekologi. Pengembangan konsep agroforestry yang umum diterapkan adalah integrasi antara tanaman hutan atau tanaman kayu dengan komoditi hortikultura atau tanaman semusim, antara lain seperti bayam, kangkung, cabai rawit, cabai merah keriting, kemudian semangka, dan komoditi lainnya. Kemudian komoditi MPTS yang biasa dibudidayakan antara lain kelapa, karet, cengkeh, kopi, kakao, jati, mahoni, dan komoditi lainnya. Dari konsep agroforestry yang dikembangkan, salah satunya adalah silvopastura, di mana integrasi antara tanaman pohon atau tanaman hutan dengan pakan, tanaman pakan seperti rumput gajah, dan ternak dalam lokasi yang sama. Jenis agroforestry selanjutnya adalah silvopiceri. Silvopiceri atau juga disebut dengan Wanamina merupakan sistem pertambakan teknologi tradisional yang menggabungkan antara usaha budidaya ikan dengan penanaman mangrove sehingga mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Tambak dengan sistem Wanamina banyak dikembangkan untuk meningkatkan produksi budidaya serta melindungi kawasan tambak dari kerusakan.
Berikut ini adalah contoh pola penanaman antara tanaman MPTS dengan tanaman pangan maupun tanaman hortikultura. Dalam agroforestry, tanaman MPTS yang bisa kita gunakan seperti karet, kelapa sawit, rambutan, nangka, kopi, kakao, dan jenis tanaman lainnya seperti jati. Ini merupakan tanaman-tanaman jangka panjang. Kemudian tanaman jangka menengah yang bisa kita integrasikan adalah seperti nanas, kemudian tanaman jangka pendek seperti komoditi hortikultura, kangkung, terong, serai wangi, walu, cabai, dan komoditi lainnya. Agroforestry mempunyai 4 fungsi utama. Pertama adalah fungsi ekonomi. Pendapatan jangka pendek yang didapatkan dari hasil panen komoditi-komoditi hortikultura seperti sayur-sayuran, kemudian pendapatan jangka menengah, kemudian pendapatan jangka panjang dari tanaman MPTS. Kemudian fungsi yang kedua adalah fungsi produktif, sumber makanan atau sumber pangan bagi masyarakat kita. Kemudian fungsi lindung untuk lingkungan, meningkatkan tutupan lahan, mengurangi risiko erosi, kemudian meningkatkan kualitas tanah dari penanaman jenis tanaman yang beragam. Kemudian fungsi sosial adalah masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam kelompok dan kebersamaan dalam mengembangkan konsep agroforestry. Berikut ini adalah contoh penerapan konsep agroforestry di dalam pengembangan budidaya tanaman yang sudah berhasil dilaksanakan. Salah satu contoh yang pernah Bapak kembangkan adalah seperti gambar yang di tengah ini mengkombinasikan antara tanaman hutan, tanaman perkebunan, dengan komoditi hortikultura. Pertama, kayu surian. Kemudian komoditi kedua adalah kopi. Komoditi ketiga adalah cabai rawit. Komoditi keempat adalah tanaman pisang. Ditanam dalam satu kawasan lahan sehingga dapat memberikan pemasukan jauh lebih besar dibandingkan dengan sistem pertanian monokultur. Demikian materi pembelajaran kita pada hari ini. Semoga memberikan manfaat, gambaran, serta menambah ilmu pengetahuan bagi adik-adik mahasiswa, sehingga di dalam praktek-praktek ke depan, adik-adik mahasiswa bisa mengedukasi dan memberikan informasi yang jelas di dalam pengembangan konsep agroforestry. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu.